Porositas. Porositas adalah perbandingan antara volume total pori dengan volume total serbuk. Yang mana semakin besar nilai porositas, semakin mengakibatkan sifat alir granul semakin jelek. Porositas pulva atau bulk adalah serbuk padatan yang akan diolah menjadi sediaan solida, apakah sebagai zat aktif atau bahan tambahan. Partikel-partikel yang bercampur dengan bermacam ukuran akan ada rongga antar partikel, ditambah lagi jika bentuk partikelnya tidak beraturan. Ada yang berbentuk batang, ada yang bulat, dan lain sebagainya. Makin tidak teratur bentuk dan ukuran partikel serbu makanan, akan banyak terdapat rongga antar partikel, semakin besar porositas. Jadi untuk memperoleh porositas dalam range yang diinginkan, maka campuran bulk tadi kita granulasi menjadi granul. Granul yang bentuknya teratur, umumnya step-freeze dengan distribusi ukuran partikel yang ideal, sehingga porositas atau rongga antar partikel dapat dioptimalkan. Porositas pulva sangat penting dalam bidang farmasi karena dalam pembuatan suatu senyawa padatan, serbuk membutuhkan pori-pori. Porositas, ada pori-pori dibutuhkan untuk meningkatkan luas permukaan suatu padatan, meningkatkan floatability suatu sediaan padat sehingga mudah terbasahi, menentukan tingkat compressibility suatu padatan. 3 golongan besar pori partikel menurut Dubinin. Pertama ada mikropori, lebih kecil dari 20, intermediate pori 20-200, makropori lebih besar dari 200. Pori terbagi dua, pori-pori dalam atau inherent poren, pori-pori antar partikel. Pori dibutuhkan dalam tingkat tertentu antara 30-70% adalah batas nilai yang baik. Bila pori terlalu sedikit, maka air atau pelarut akan sulit masuk ke bulik yang sudah dikompres menjadi tablet sehingga lalu disolusinya rendah atau kurang baik. Bila terlalu banyak atau besar, pori makin besar juga rongga atau volume pada suatu sediaan padat, maka akan membuat tablet menjadi rapuh sehingga mudah rompak, tidak memenuhi uji kualitas tablet yang baik. Bila nilai porositas lebih kecil dari nilai ideal, akan mempengaruhi density atau kerapatan serbuk. Density mempengaruhi flowability atau aliran massa cetak. Flowability akan mempengaruhi volume massa cetak yang masuk ke dalam cetakan tablet, sehingga mempengaruhi keseragaman dosis antar tablet. Selanjutnya, pori pada massa yang sudah dicampur dalam kurung tablet bila terlalu kecil, menyebabkan pelarut atau cairan lambung sukar masuk ke dalam tablet untuk membuat ia terdisolusi. Bila laju disolusi rendah, maka ketersediaannya hayati juga jelek. Sedangkan bila porositas lebih besar dari nilai ideal, akan membuat tablet mudah rapuh sehingga tidak memenuhi syarat kualitas tablet, yaitu friability. Pori tablet sudah dapat dikontrol sejak awal, yaitu saat proses produksi agar dihasilkan nilai range yang diharapkan. Porositas bulk perlu dikontrol selama proses manufaktur tablet adalah karena mempengaruhi sifat fisika lain seperti density dan luas permukaan spesifik. Porositas dan density akan mempengaruhi flowability pulva atau massa cetak tablet yang akan mempengaruhi keseragaman kandungan tablet. Sedangkan luas permukaan spesifik akan mempengaruhi daya serap air dan laju disolusi tablet. Ujungnya akan mempengaruhi ketersediaan hayati tablet. Cara dari porositas mempengaruhi disolusi yaitu dengan memberi kemudahan pada pelarut untuk berpenetrasi ke dalam pori-pori tablet sehingga proses disolusi akan cepat. Persentase atau tingkat porositas granul memberikan gambaran kemungkinan tablet Kempa yang dihasilkan. Jika granul memiliki porositas yang cukup besar, maka kemungkinan tablet-tablet yang dihasilkan akan terlihat rapuh dan mudah pecah. Selanjutnya, padatan yang memiliki nilai porositas yang sama namun memiliki sifat fisik yang berbeda. Hal ini dikarenakan sebagian besar senyawa aktif farmasi berbentuk padat dan sebagian juga memiliki pori, sehingga penghitungan porositas diperlukan.
Untuk aplikasinya, dapat dimanfaatkan untuk optimalisasi manufacturing dalam pembuatan sediaan dan dengan mengetahui tingkat porositas suatu zat, maka laju disolusi dan peleburan dapat diketahui, dan jika kurang dapat dioptimalkan. Selain itu juga dapat untuk menentukan tingkat compressibility suatu zat dalam pembuatan tablet.